bekas rumah, bekas pondok kali ya. Bekas pondok dulu kayaknya. Lihat apa tadi? Agak bikin merinding tadi pas closing terakhir. Nah oke, sob, kita di perjalanan menuju lokasi. Ini sekitar jam 5:30 ya. Iya, di jalan tuh emang sepi banget kalau rumah ya. Karena cuman kebun-kebun warga aja. Ya pokoknya mulai dari daerah sini nih kita udah mulai baca-baca ya. Ya jadi ini dia teman-teman lokasinya yang gak ribut-ribut ini. Hop. Ya jadi katanya lokasinya di sini teman-teman. Ini dia. Ya, jadi ini sekitar jam 5:30 ya, udah mau maghrib. Jadi kita sengaja sore kesini biar kesannya lebih dapet. Nah dulu ini sebelahnya dulu ini tuh hutan, sekarang udah jadi kebun. Jadi dulu tuh emang ya kebun ini doang, jadi agak gelap. Kalau sore siang aja gelap, apalagi sorenya. Cuman karena ini udah dibabat hutannya jadi agak terang. Nah kalau berdasarkan cerita sih ini nih lokasinya di sini. Ini segelap nih, kalau mau ke dalam udah agak gelap. Kita coba masuk dalam. Nah ini lokasi ini nih kebunnya. Ini katanya nggak jauh beda sama zaman dulu sih, jadi pohon-pohonnya nggak jauh beda, jadi masih kayak dulu, cuman kiri kanannya aja yang agak beda, udah banyak kebun-kebun. Ini aslinya gelap nih teman, agak gelap. Kita coba agak ke dalam dikit. Oke, nah ini di agak bagian dalam. Ini kayaknya masih ada beberapa lapis lagi ke dalam. Ini ada bekas rumah, bekas pondok kali ya. Bekas pondok dulu kayaknya nih. Udah lumayan lama kayaknya. Masih ada tunggul bekas-bekas kayunya. Ya, oke teman-teman. Jadi menurut cerita,
Jadi katanya dulu ya, beberapa tahun yang lalu itu ada orang desa sini, pemuda katanya dulu, mereka tuh sekumpulan itu bareng-bareng bersamaan ke jalan-jalan ke gunung ya, naik gunung. Nah kemudian pagi berangkat ke gunung, jadi ke curug, ke air terjun. Jadi pulang air terjun itu memang berangkatnya itu ngelewatin gunung ya, gunung ini kan gunung di atas, ini kan gunung nih. Jadi berangkatnya lewat jalur lain, bukan jalur sini ya, jadi berangkatnya lewat jalur lain. Jadi pas pulang dari sana, pulang dari curug tempat air terjun itu, nggak nemu jalur pulang. Jadi dari siang sampai ke sore, sampai mau maghrib ya. Ternyata setelah diingat-ingat ya, kata kata orangnya, ternyata mereka ini dari air terjun itu ke arah pulang itu nggak nemu jalur. Jadi mereka itu cuman muterin gunung. Jadi beberapa kali muterin gunung, jalan ketemu jalur yang sama, jalan ketemu jalur yang sama. Beberapa kali muter nyari jalan pulang tapi nggak ketemu, malah ketemunya jalur itu lagi. Jadi jalur yang salah itu ketemu beberapa kali. Sampai akhirnya udah mau maghrib, gelap, datang. Akhirnya mereka ketemu jalur. Itu jalur yang nggak pernah dilalui oleh mereka. Akhirnya ya, udah mau maghrib itu sampai gelap, jalur keluar mereka terakhir itu di sini, daerah sini. Jadi keluarnya sampai gelap. Jadi orang di kampung itu, orang tua, anak-anak muda ini udah rame, udah sibuk nyari ini pada kemana, pada nggak pulang-pulang ya. Ternyata mereka cerita muter-muter, nyasar ya, nggak bisa nemuin jalur pulang. Akhirnya tapi kebuka jalan di akhir, udah mau maghrib, keluarnya di sini. Padahal mereka nggak pernah dan nggak tahu jalur arah ke sini. Jadi kayak gitu. Nah, kata mereka cerita juga bahwa ketika jalur berangkat, mereka nemuin satu buah kampung yang mungkin kampung yang zaman dulu ya, kampung zaman dulu di tengah hutan, rindang gelap ya, di tengah juga hutan, rindang gelap, dan itu bekas perkampungan penduduk zaman dulu. Itu mereka ketemu pas berangkatnya, cuman mereka belum sadar. Di situ mereka nemuin bekas kampung dulu, banyak berantakan, berserakan, bekas-bekas alat-alat dapur, piring, mangkuk dan lain sebagainya di jalur berangkat mereka. Cuman mereka nggak sadar ya itu apa ya, cuman mereka terus lanjutin perjalanan aja menuju curug atau air terjun itu. Dan akhirnya nggak bisa pulang sampai malam, baru bisa pulang ketemu jalur ini, gitu ceritanya. Dan ada cerita yang lain lagi ya, beberapa kasus hal yang mistis lah menurut orang daerah sini di sini lokasinya ya. Nanti kita coba cari beberapa narasumber yang mungkin tahu cerita banyak di sini, tapi ya kita udah datang di sini, inilah lokasinya gitu. Terlepas dari itu benar atau enggak, ya itu cerita dari narasumber kita ya, ini lokasinya. Nah jadi ini teman-teman, lokasi gunung itu ke atas ini kan, jadi di lereng gunung, di kaki gunung ini ke atas nih gunung. Nah ini lereng gunung. Kalau daerah-daerah sini nggak ada rumah ya, cuman kebun-kebun aja. Nah ini mungkin jalur ke atas ya, mungkin ini jalur ke atas. Nah ini mungkin jalur lebih dalam lagi ya, cuman udah mau maghrib, kita sampai sini aja lah ya. Ya ini jalur ke dalamnya ke sana. Oke. Cabut. Nah, oke teman-teman. Jadi ini lokasinya, kita cukupkan dulu explore ininya, udah mau maghrib, ini udah mau jam 6 kayaknya. Ini aslinya sih agak gelap kalau ke dalam. Ya cuman tadi pas mau closing di dalam tadi ada, nggak tahu yang ngelihat apa tadi, agak bikin merinding tadi pas closing terakhir. Ya bikin lumayan bikin merinding tadi. Cuman pas dilihat nggak ada apa-apa, cuman sekilas aja tadi, lumayan merinding. Ya mudah-mudahan aman lah ya. Oke, cukup kita explore-nya, kita lanjut ke tempat lain.
jadi teman-teman kita lanjut video yang tadi. Jadi ini kita sama narasumber tadi udah cerita juga, bukan narasumber sih katanya, yang pernah ngalamin juga di daerah yang sama di situ. Jadi dulu beberapa tahun yang lalu ya, kayaknya 2010-an ya berarti ya, 2010-an. Katanya 6 orang dia ke sana, persis tempat yang tadi yang kita samperin, persis di situ. 6 orang katanya, waktunya pun persis mau maghrib katanya. Kalau udah mau maghrib kayak gitu, memang rawan kalau mau maghrib gelap. Tadi karena di kamera, efek kamera aja cerah tadi. Jadi aslinya memang agak gelap. Ya 2000 berapa belas katanya, lupa kemarin dia, 2000 antara 2006 2017. 6 orang, ya ini dia sama teman-temannya 6 orang main di situ. Main niatnya cuma mau ngambil buah manggis saja. Jadi naik ya, naik ke atas, manjat naik ya. Dek. Ya manjat, jadi naik ke pohon, 6-nya naik dek. 3 di bawah, 3 di atas katanya. Nah, yang celakanya yang di atas katanya. Di pas mau maghrib itu yang 3 naik di atas itu jatuh satu jatuh. Jatuhnya itu langsung biru ya, matanya biru. Nah, biru matanya langsung kemudian darah dari mana deh? Dari hidung. Darah dari hidung keluar, mungkin itu efek jatuh ya. Nah, cuman jatuhnya itu tuh langsung kemasukan, langsung kesurupan. Ya langsung kesurupan kan? Langsung kesurupan. Jadi teriak-teriak, nyakar gitu lah. Jadi karena panik kan, jadi anak-anak semua, jadi nggak ada orang dewasanya, jadi manggil orang dewasa yang daerah sini di kebon kebetulan, jadi disamperin ke sana, langsung dibawa. Ya itu dalam kondisi masih kesurupan, langsung dibawa. Untung rumahnya nggak terlalu jauh dari sini, langsung dibawa ke rumahnya, langsung diobatin saat itu juga. Ya, jadi memang luar biasa daerah situ ya. Jadi kalau mau maghrib udah mau gelap-gelap lah, tolong ya nggak usah dimain-main daerah situ lah, apalagi ngambil buah manggis ya. Kalau tadi kita cuma bikin video aja ya, pokoknya lumayan inilah daerahnya situ, lumayan mencekam ya. Kalau sore maghrib apalagi malam ya, malam juga kalau lewat sendiri lumayan merinding juga di situ ya. Jadi gitu ya teman-teman, kita udah dapat narasumber, jadi ceritanya langsung memang ya kayak gitulah dari orang yang pernah ngalaminnya langsung. Oke, mantap, sampai ketemu di video-video kita selanjutnya.